Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, good afternoon, or good night. Yeah, welcome back to a club class with me, Miss Indri. Yeah, who else, guys? Okay. Yeah. Today's material is about simple past tense, and I think you've been familiar with it because I think you've learned it when you were in junior high school, yeah. Okay, maybe from the elementary school, probably. Okay, so today I'm going to give you a short explanation or yeah, recalling what you have learned before about it, yeah. Okay, so without any further ado, let's go to the material. Yeah, to make it in what is it in specific learning. So I have to tell you the goals of today's class, yeah. Okay, so the first one is to know the definition of simple past tense. The second is to know social function of simple past tense. The third is simple past tense structure, and then the fourth is examples of simple past tense. Yeah. Okay, let's go to the first. Yeah. Hmm. Okay, what is simple past tense? Ya, oke. If you see from the definition, past itu artinya apa ya? Melewati ya. Ya, melewati atau yang sudah terlewati ya. Jadi di sini past di situ artinya adalah masa lalu ya. Oke, kita lihat saja ya definisinya ya. Oke. The simple past tense is a verb tense that is used to talk about things that happened and has no connection with now or existed before now. Jadi simple past tense ini adalah kata kerja atau pola kata kerja yang digunakan untuk membicarakan hal-hal yang sudah terjadi dan tidak ada hubungannya dengan sekarang atau ada sebelum sekarang. Misalnya nih ya, Miss kan lahir tahun 1984 nih. Nah, sekarang kan udah gede ya, Miss nggak bayi lagi gitu ya. Jadi masa bayinya sudah terlewati gitu ya. Jadi makanya kita pakai simple past tense kalau kita bertanya when were you born? Dijawabkan tahun berapa misalnya. Kalian tahun berapa ya? Kalian angkatan berapa sekarang tuh? Mungkin kalian lahir sekitar tahun 2000 berapa ya? 2000 ya, di atas tahun 2000 lah ya. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekarang karena kalian sudah tumbuh besar ya, tumbuh dewasa gitu ya. Atau ada sebelum sekarang gitu ya. Ya seperti itu ya. Oke. Next one is the second. Next one is the second. Okay, we talk about social function of simple past tense. Yeah. The function of simple past tense is to indicate that an activity or situation began and ended at a particular time in the past. Nah, jadi ya sama tadi kan sudah dijelaskan di pengertiannya juga ya, kita ngomongin soal masa lalu ya. Kejadian di masa lalu ya. Jadi untuk mengindikasi aktivitas atau situasi yang dimulai dan berakhir pada saat tertentu di masa lalu gitu ya. Jadi nanti ada time signalnya biasanya ya biar biar lebih jelas. Walaupun sebenarnya time signal ini tidak selalu digunakan ya gitu. Oke, nanti kita coba lihat ya lebih jelas. Oke, berikutnya the third one is simple past tense structure. Oke, jadi sebelumnya kita lihat dulu timeline dalam hidup kita ini ya. Ada past, ini sudah terjadi, sudah selesai. Berikutnya ada present. Present itu terjadi atau sedang terjadi sampai sekarang ya. Dan yang ketiganya adalah future yang belum terjadi. Nah, jadi kalian tolong fokus di mana?
di past. Jadi kita ngomongin masa lalu ya, mungkin ada masa lalu yang menyakitkan gitu. Tapi kan kita sudah ada di sini ya. Jadi nggak apa-apa sih sesekali membicarakan masa lalu ya, karena masa lalu adalah masa paling dekat dengan sekarang gitu ya, dan sudah terlewati gitu ya. Jadi timelinenya ingat kita fokus di masa lalu ya, kita tinggalkan dulu sekarang dan masa depan ya. Jangan dulu mikirin itu, kita banyak refleksi lah ya. Oke. Nah, kata kerja yang dipakai nih ya. Nah, kata kerja yang dipakai dalam simple past itu ada yang regular, add d or ed after the verb. Nah, biasanya ada yang menggunakan akhiran d atau ed ya. Coba ya kita perhatikan dulu. Saya di sini akan menunjukkan ada past verb infinitive, ada simple present, dan ada simple past. Oke, sekarang kenapa ada base verbnya sih Miss? Nah, nanti ini akan berkaitan dengan rumus ya, patternnya, formulanya ya. Oke, di sini coba kita perhatikan base verb itu apa ya. Nah, base verb itu adalah semua kata dasar. Nah, misal nih ya, takutnya kalian agak bingung nih. Karena selalu seperti kemarin pasti bilangnya setelah will itu verb one gitu ya. Padahal harusnya base verb atau infinitif kan, waktu itu Miss bilang ya di materi yang sebelumnya. Nah, coba kita perhatikan bedanya verb one dengan base verb di sini ya. Oke, she, kita lihat subjeknya adalah she di sini. Terus di sini base verbnya adalah cook. Nah, verb one-nya adalah cooks. Nah, hati-hati ya kalau misalnya kalian pakai verb one-nya adalah ini ya. Kalau misalnya setelah will, subjeknya she misalnya ya. Berarti kalian akan menulis dia akan memasak, jadinya she will cooks. Nah, salah kan? Karena cooks ini adalah verb one dari cook. Makanya Miss kasih rumusnya verb infinitive ya, bukan verb one ya. Ingat ya, waktu kita belajar will ya beberapa waktu lalu. Oke. Nah, untuk simple past-nya atau verb 2-nya kita pakai ini ya. Kalau yang regular itu biasanya ada akhiran d atau ed. Nah, ini akhirannya ed. Oke, cook, cooks, cooked. Oke, maaf. Ya, jadi ada ed-nya ya. Terus I, base verb-nya love, simple present-nya juga love. Verb 2-nya adalah loved. Oke. Berikutnya ada they, live, ada live juga. Di sini verb 1-nya ingat ya, kalau rumus present simple ya. Lalu di sininya lived. Oke, di sini cooked, loved, lived. Nah, di sini ada ed dan akhiran d gitu ya. Oke, berikutnya ada regular itu ditambah ed atau ditambah d or ed. Nah, berikutnya ada yang namanya irregular. Nah, irregular itu nggak pakai d atau ed setelah verbnya ya. Pokoknya bentuknya beda ya. Oke, kita lihat. Nah, ini juga sama ya. Harus ada base verbnya, lalu verb one-nya, lalu ada simple past-nya ya. Oke, kita lihat di sini subjeknya adalah she, verb infinitifnya adalah bring, dan verb satunya adalah brings, dan verb 2-nya adalah brought. Nah, jadi verbnya berbeda ya dari verb 1 dengan verb 2-nya gitu. Jadi ini salah satu caranya biar kalian hafal ya harus menghafal gitu ya. Kalian carilah banyak listnya untuk menghafalkan ini ya, karena yang irregular ini biasanya yang agak menjebak gitu. Kadang bentuk kedua dan ketiga ya, tapi kita sekarang fokusnya di verb 2 dulu ya. Mungkin nanti kita akan beralih ke tenses berikutnya. Tapi sekarang kita fokus dulu di simple past-nya dulu ya. Lalu I, go, lalu went. Nah ya, verb 1 dengan verb 2-nya berbeda. Went, they, sing, ini sing, dan ini sang. Ya gitu ya, ini karena verb 1 dengan verb 2-nya juga berbeda. Nah itu yang namanya irregular. Jadi kalau irregular itu tidak ada ini. Miss, gimana kalau yang bentuknya satu form? Ya itu juga ada, itu pengecualian ya. Jadi itu misalnya yang satu form itu kayak cut, lalu put,
put gitu ya. Jadi shot gitu ya. Itu juga bentuknya cuma satu ya guys. Oke, ya sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan untuk verb ya mungkin kalian bisa cari-cari ya di Google atau cari di web-web bahasa Inggris ya. Mungkin di ruang guru mungkin ya kalian ada yang ikutan ruang guru kan ya. Oke. Next one. Nah, kita lihat ke structure of the sentence ya. Nah, ada verbal sentence nih seperti kemarin ya, kalau misalnya di will ya tinggal tambah be gitu ya. Nah, kalau ini itu untuk non-verbalnya. Kita lihat yang ini ya. Oke, untuk verbal sentence-nya ada kalimat positif seperti biasa. Oke, ada pattern-nya is subject plus verb to plus object. Nah, di sini kalau kalimat positif kita langsung pakai verb 2 ya. Jadi semua subjeknya are, you, we, they, he, she, it plus verb to. Jadi apapun subjeknya kata kerjanya bentuk kedua ya untuk kalimat positif. And then untuk negative one kita lihat di sini. Nah, seperti biasa kalau misalnya ada kalimat negatif pasti ada not-nya. Nah, di sini helping verb-nya atau auxiliary verb yang kita pakai adalah did. Did itu bentuk past-nya dari do ya. Kalau simple present kita pakainya do. Nah, kalau untuk simple past kita pakainya did ya. Di sini subject plus did karena dia negatif tambah not. Nah, kata kerja yang dipakainya adalah verb base ya, ditambah objek. Ingat, kalau dia negatif, kata kerja kedua ini kembali ke kata kerja bentuk dasar ya. Oke. Ini juga sama, apapun subjeknya, auxiliary verb yang dipakainya adalah did, dan jika dia negatif, ingat, pakai verb base. Nah, kemudian untuk question atau interrogative, nah sama ini juga ya. Jadi polanya adalah did dipindahkan ke depan subjek, jadi did plus subject plus verb base plus object. Ya, ini juga sama. Apapun subjeknya, dia pakai did dan pakai verb base gitu ya. Jadi yang pakai verb 2 itu hanya kalimat positif aja ya guys ya. Untuk kalimat negatif dan interrogatifnya kita pakai verb base ditambah dengan helping verb atau auxiliary verb yaitu did ya. Oke, untuk non-verbal sentence-nya, oke, di sini ada kalimat positif ya. Non-verbal itu adalah selain kata kerja ya. Dia tuh sebenarnya menunjukkan kata kerja juga, tapi setelahnya itu, setelah subjek itu, kata kerjanya menggunakan to be ya guys. Nah, di sini to be yang kita pakai adalah was atau were plus noun, pronoun, adjective, or adverb. Nah, di sini kita nggak pakai verb ya guys ya, tetapi verbnya ada, tapi menggunakan helping verb. Helping verbnya auxiliary verb to be. Untuk past yaitu was atau were depends on the subject. Oke. Nah, was dipakainya untuk I, he, she, dan it. Nah, lalu kalau were dipakainya untuk you, we, dan they ya. Nah, itu untuk kalimat positif. Nah, untuk kalimat negatif semuanya juga sama, tidak ada yang berubah, hanya tinggal ditambah not gitu ya. Tapi hati-hati, kalian harus ingat ya, to be-nya masing-masing berbeda ya gitu. Jadi untuk was sama were tuh siapa yang pakai gitu ya. Oke. Nah, di sini juga tinggal ditambahkan not ya setelah to be ya. Oke. Jadi untuk past to be-nya ada dua, yaitu was dengan were ya. Lalu untuk question-nya, nah ini tinggal dipindahkan saja was atau were-nya ke depan subjek gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Sip. Oke. Oke, sampai structure mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, tadi seperti yang saya bilang ada time signals ya. Nah, time signals yang biasa dipakai itu nih ada, biasanya cirinya nih ya ada. Yang pertama itu yesterday. Yesterday itu kemarin. Miss, kalau kemarin lusa apa Miss? Nah, a day before yesterday. Nah, gitu aja ya. Today before yesterday. Padahal kalau itu biasanya ya udah sebut aja 2 days ago. Nah, itu juga bisa ya.
Nah, di sini kata ago juga adalah salah satu time signal ya. Lalu ada kata last Sunday, last night, last month. Ya, terus ada this, bisa. Kalau kita ngomongnya siang, kalau kamu mau ngomongin pas, pakainya bisa aja this morning gitu. Atau kalau malam-malam kamu siangnya ketemu siapa, bilangnya this afternoon gitu ya. Dan ada juga the other day, dulu, atau juga bisa kita bilang bygone. Bygone juga bukan bygone ya, tapi bygone. Itu juga artinya the other day atau dulu ya. Nah, itu time signalnya ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian nggak pakai time signal, kalau misalnya kalian udah ngeh itu adalah simple past, ya nggak pakai time signal juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi misalnya saya sudah makan, saya makan tadi pagi misalnya, I ate gitu kan ya. Udah makan gitu ya. Jadi kata ate-nya sendiri itu sudah menunjukkan pas gitu ya. Tapi biasanya biar lebih spesifik dan tidak ada kesalahpahaman, saya udah makan gitu ya. Udah makan tapi kapan gitu kan kita tidak tahu ya. Jadi biasanya menggunakan apa? Time signal ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke examples ya. Biar lebih jelas ya. Nah, untuk verbal sentences, coba ya di sini Miss punya beberapa contoh. Nah, di sini ya. Untuk positifnya, misalnya di sini Miss ambil kata like ya. Naila likes cat 2 years ago. Nah, di sini like-nya kan pas. Nah, apakah Naila masih suka sama kucing? Ingat ya, tidak ada hubungannya dengan sekarang ya. Berarti sekarang Naila suka sama kucing nggak? Tidak ya, karena itu 2 years ago ya. Nah, ingat nggak ada hubungannya sama sekarang gitu ya. Oke, negatifnya Naila didn't like cat 2 years ago. Nah, kalau di sini faktanya beda lagi. Kalau ini kan like ya. Kalau like berarti sekarang nggak suka. Nah, kalau sekarang, kalau Naila di sini, ini kan negatifnya Naila didn't like. Nah, ingat ya, like-nya ini adalah verb base cat 2 years ago. Aduh, sorry, ini kurang satu ya. Cats ya maksudnya. Oke, berarti kemungkinan Naila ya biasa aja sekarang atau sekarang dia suka gitu ya. Nah, kalau interrogatifnya nanya ya, did Naila like cats 2 years ago? Kita nggak tahu ya dia suka atau tidak gitu ya. Ingat ya. Jadi yang ini Naila sukanya dulu, sekarang tidak ya, kemungkinan tidak. Kalau yang ini sekarang dia bisa suka atau biasa aja gitu ya. Tuh, jadi mindsetnya seperti itu. Oke. Berikutnya kita pakai send. Raffi send 3 packages of candy for Halloween last year. Dan di sini kata kerja bentuk kedua, tuh ya. Nah, dia cuma ngirimnya last year. Kita nggak tahu sekarang dia ngirim enggak gitu kan ya. Tapi pada saat itu Raffi send last year gitu ya. Kalau sekarang kita nggak tahu ya gitu. Nah, ini juga sama. Raffi didn't send 3 packages of candy for Halloween last year. Nah, di sini mungkin sekarang dia ngirim ya, atau mungkin tidak juga gitu ya. Nah, jadi untuk terjemahannya bisa macam-macam, tapi yang pasti tidak ada hubungannya dengan sekarang ya. Did Raffi send 3 packages of candy for Halloween last year? Nah, ini juga sama, hanya nanya aja ya. Kita nggak tahu dia ngirim atau tidak gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan ada bayangan. Oke, berikutnya verb base-nya adalah by. Oh ya, tadi send ini verb base ya guys ya. Nah, ini kata kerja keduanya. Oke. By. Oke, by verb base-nya adalah verb base-nya adalah by, kalimatnya adalah Ilham bought some horror novels for his sister yesterday. Nah, di sini by menjadi bought ya, ingat ya. Ini berarti kalau like ini kan regular, ini irregular, dan ini juga irregular ya. Oke. Nah, jadi ini ada yesterday. Ilham bought some horror novel for his sister yesterday. Kemarin ya. Jadi sekarang beli nggak? Ya enggak kan. Sekarang belinya kemarin gitu ya.
Kayak Ilham didn't buy some horror novel for his sister yesterday ya. Ilham nggak membelikan. Nah, bisa aja hari ini ngebeliin gitu ya. Nah, ini ya, coba perhatikan dulu ada kata when di sini. Nah, kalian juga bisa menambahkan ya word question with, jadi bisa when, who, atau where juga boleh ya. Nah, di sini Miss coba pakai when. When did Ilham buy some horror novels for his sister? Jawabannya adalah yesterday gitu ya. Kalau misalnya did Ilham buy some horror novels for his sister? Jawabannya bisa he did. Yes, Ilham bought some horror novels, or didn't ya, Ilham didn't buy some horror novels. Nah, kalau di sini ada kata when, berarti jawabannya apa Ilham? Iya, jawabannya adalah yesterday. Oke, good job. Oke, sekarang nonverbal ya guys. Oke, coba kita lihat nonverbal seperti apa. Oke, nah sekarang kita coba, kan tadi Miss di rumusnya kalau nonverbal itu bisa pakai adjective, bisa pakai adverb, bisa pakai pronoun, bisa pakai noun ya. Kita coba pakai adjective ya. Contohnya kata handsome. Nah, handsome ini adalah adjective ya. Coba kita lihat di sini kalimat positif. Oke, yang namanya Fauzan jangan GR dulu ya. Untuk kalimat positifnya ya. Fauzan was handsome. Nah, di sini kan nggak ada ya keterangan waktunya ya. Jadi ya wallahu alam gitu ya. Jadi di sini Fauzan was handsome. Nah, apakah Fauzan sekarang handsome? Bisa tidak juga ya, tapi atau juga bisa juga lebih ya, lebih handsome ya. Kita nggak tahu ya. Oke, jadi di sini was-nya adalah untuk coba Fauzan cewek-cowok. Personal. Subjektif pronoun untuk Fauzan apa? Iya, he ya. Jadi makanya Miss pakai handsome, nggak beautiful ya. Walaupun sebenarnya ada juga ya beautiful boy ya. Kayak member boy band Korea itu kan mereka pada cantik ya, cowok-cowok cantik. Oke, jadi di sini Fauzan was handsome dulu ya. Tuh, oke. Dulu ya. Oke, next negatifnya Fauzan wasn't handsome. Fauzan tidak tampan. Ya mungkin aja sekarang lebih tampan ya. Bisa aja gitu ya. Atau biasa aja ya. Fauzan wasn't handsome, but he is handsomer. Nah, gitu ya. Bisa aja kan. Oke. Next one, untuk interrogatifnya, ya tinggal dipindahkan saja to be-nya ke depan subject. Oke. Next one kita coba dengan here, atau here di sini adalah fungsinya sebagai adverb of place ya. Oke. Mudah-mudahan Nadia and Salma ada ya. Nadia and Salma were here last night. Di sini ada kata last-nya ya. Oke, Nadia berada di sini tadi malam. Oke. Nah, karena Nadia and Salma ini adalah plural, Nadia and Salma subjective pronoun-nya adalah they ya. Jadi menggunakan were because it's more than one person. Jadi pakai were. Oke, Nadia and Salma were here last night. Oke. Negatifnya juga tinggal ditambahkan not. Nadia and Salma weren't here last night. And untuk interrogatifnya tinggal dipindahkan to be-nya ke depan subject. Were Nadia and Salma here last night. Oke, berikutnya kita pakai pronoun, ada mine or bisa juga yours ya, depends on the subject or the thing ya, tergantung ya yang mau diomonginnya siapa. Oke ya, coba kita lihat. The voodoo doll was mine. Boneka voodoo itu punya saya. Oke, di sini ada was. Karena subjeknya adalah the voodoo doll. Ingat dia singular, makanya menggunakan was. The voodoo doll ini sama dengan untuk subjective pronounnya adalah it ya, karena dia benda. Next untuk negatifnya, the voodoo doll wasn't mine. Nah, di sini negatifnya aja, tinggal ditambahkan not. Nah, di sini was the voodoo doll was mine. Nah, itu kamu nanya itu punya saya nggak? Nah, kalau misalnya pakai yours, was the voodoo doll was yours, itu orang lain nanya ke
kita gitu ya. Nah, kalau ini kita nanya ke diri sendiri gitu ya. Bisa nggak gitu kan? Ya bisa aja sih. Jadi kita mikir-mikir atau kita amnesia. Aduh, ini boneka voodoo ini punya saya bukan. Kayak voodoo doll tuh apa sih guys? Iya, boneka santet katanya ya. Oke, ya mungkin sampai contoh aja guys ya sesuai dengan tadi apa goalsnya ya untuk hari ini ya. Nanti kalian biasa ya Miss kasih exercise. And thank you and see you again next week ya guys kalau ada umur dan seperti biasa kalau ada pertanyaan masih bingung, kalian boleh tanya sama Miss ya. Oke, so thank you very much and see you again in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.